Ya ampun, kan sorry banget. Aku sampai lupa kamu di sini. Nggak apa-apa. Aku juga mau pamit kok. Udah kelamaan di sini, sorry. Nah, Revan nggak perlu minta maaf sama kami. Justru ibu ini sama Natasha sangat bersyukur sekali karena Revan sudah menolong Natasha. Sama-sama. Revan, aku tanya apa sama kamu? Aku harus pergi. Bu Dewi, saya pamit ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya, selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Malam, Natasha. Hati-hati. Bi, aku harus siap-siap. Aku harus pergi. Natasha, kamu mau kemana sih? Udah malam. Kamu tuh harus istirahat, Nggak Nak. ada waktu buat istirahat sekarang. Aku harus cari tahu di mana Lukman nyembunyiin Mama. Lukman dan keluarga Saputra itu udah keterlaluan, Bi. Sekian lama dia nyekap Mama. Dan mereka harus bayar semuanya sekarang. Ini langkah awal aku, Bi. Aku harus ngebuat Lukman menjauh dari keluarga Saputra. Dan sekarang ini Tante Prita lagi sendiri. Lukman lagi pergi. Aldo juga lagi di rumah sakit. Ini waktunya, Bi. Aku harus ke sana. Natasha? Malam-malam dia mau kemana? Duduk dulu yuk. Iya, Tante. Ada apa, Natasha? Jadi gini, Tante. Aku pengen ngasih tahu Tante sesuatu yang penting. Sebenarnya tadi aku mau nelfon Tante, tapi aku rasa lebih enak ngobrol langsung. Tentang apa? Tentang suami Tante, Om Lukman. Suami saya. Ada apa sama suami saya? Tapi aku mohon Tante jangan kasih tahu orang lain ya, kalau Tante tahu hal ini dari aku. Ya, tenang aja kamu. Apa yang kamu tahu tentang suami saya? Jadi selama 15 tahun terakhir ini, Om Lukman selalu mengunjungi rumah di Jalan Flamboyan. Dan di sana ada perempuan yang selalu dia kunjungi. Perempuan. Siapa? Mungkin kalau siapanya nanti Tante bisa cari tahu sendiri. Tapi aku inget banget, abis aku jenguk Opa di rumah sakit, aku lihat Om Lukman di rumah itu. Ini bunga untuk kamu. Bunga permintaan maaf dari aku udah bikin kamu kesal. Prita! Kenapa? Aku nggak sudi menerima bunga permintaan maaf kamu ini. Kamu minta maaf habis kamu tidur sama perempuan lain. Menjijikkan. Berarti dia bohongin saya. Dia sih bilangnya sama saya, tunggu. Kamu jadi ngikutin suami saya? Buat apa? Kamu lagi menyelidiki keluarga saya? Maaf Tante, tapi kalau soal itu memang dari dulu mama saya mengajarkan saya untuk mencari tahu segala aspek dari rekan bisnis saya. Tante Prita nggak usah khawatir, aku ini bukan musuh Tante. Justru kalau dari aku lihat, malah suami Tante yang bisa menjatuhkan Tante. Untungnya kita rekan bisnis dan hubungan kita baik, Tante. Kalau enggak ya aku biarin aja wartawan tahu soal ini. Aku cuma pengen Tante Prita tuh baik-baik aja. Om Lukman itu udah cukup punya banyak masalah. Jadi kalau Tante nggak pengen punya banyak masalah lagi, Tante harus kendalikan Om Lukman.
Tante punya kesempatan untuk milikin semuanya atas nama tante sendiri. Jangan biarin suami tante ngerusak kesempatan itu. Apalagi sekarang Opa lagi sakit. Saat Tante Prita ketemu Om Lukman dan Tante Prita bahas ini, Lukman pasti akan langsung bereaksi. Dia akan bawa Mama kemanapun asal gak ketahuan sama Tante Prita. Dan aku menunggu saat-saat itu. Apa yang sebenarnya Lukman lakukan sama Mama? Kemana dia bawa Mama? Kalau gitu aku permisi ya Tante. Cuma itu yang aku pengen kasih tahu. Maaf aku udah ganggu malam-malam. Ya, nggak apa-apa. Aku permisi Tante. Tiara. 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 Tiara, kamu di mana, Nak? Tiara, ini Mama sayang. Mama di sini. Sayang. Shh. Kamu jangan nangis. Ini Mama, Nak. Oh, kamu ngantuk ya? Mama nyanyiin ya, Nak ya. Ya sayang. Sayang. Bobo sayang. Kita udah sampai, Pak. Bapak masuk saja. Besok istri saya akan ngabarin apa yang harus Bapak lakukan. Baik, Pak. Ayo, silakan. Silakan, Pak. Ih, kenapa sih nggak mau angkat nomor telepon saya? Kamu pastikan jangan ada yang keluar dari rumah ini. Baik, Pak. Kamu perlakukan dia dengan baik. Ya, Siap, Pak. buat dia nyaman, tapi bukan seperti tahanan. Baik, Pak. Saya lakukan. Ya udah. Sebentar saya telepon balik. Ih, bikin kesel orang aja. Dasar, utang-utang orang kaya. Ayo, Rick. Siapa?
Aku udah pulang. Kamu dari mana aja sih, Mas? Kok baru pulang sekarang? Pertanyaan bodoh macam apa ini? Hah? Kamu sendiri kan yang nyuruh aku ke kampung nemuin suaminya Birati? Kok bisa-bisanya kamu nanya aku seperti itu sih? Kamu benar-benar dari sana? Atau kamu baru menemuin perempuan yang kamu simpen di suatu tempat selama 15 tahun terakhir ini? Ngomong apa sih kamu? Kamu tahu maksud aku apa? Kamu pikir aku nggak tahu kamu pergi kemana waktu kamu ninggalin rumah sakit kemarin? Siapa dia? Siapa dia? Jawab, Mas! Siapa dia? Apaan sih kamu? Kamu bisa-bisanya nemuin dia. Terus kamu kasih aku bunga. Mas, kamu bilang nggak ada perempuan lain selama hidup kamu setelah Rizka Darmawan. Tapi kamu malah punya simpanan selama 15 tahun terakhir ini. Siapa yang kasih tahu kamu? Hah? Siapa? Jadi kamu mengakuinya kan? Iya kan? Kamu kemakan omongan palsu orang itu. Kamu nuduh aku tanpa alasan. Aku baru pulang dari nemuin suaminya Birati di kampung. Capek. Kamu nuduh sembarangan. Kalau kamu nggak percaya, tanya tuh. Erik, kamu kan yang suruh dia temenin aku ke kampung? Kamu tanya dia. Aku kesana apa enggak? Ah, udahlah, Mas. Siapa itu, Mas? Siapa? Nggak penting. Kasih handphone kamu ke saya. Mana, Mas? Apaan sih kamu? Siapa dia? Itu pasti dia yang nelfon, kan? Dia Perempuan siapa? itu kan Dia yang siapa? nelfon. Minta. Enggak. Minta Apa kasih sih kamu? sekarang. Apa-apaan sih kamu? Gila kamu. Mas? Mas! Saya kan udah bilang sama kamu, jangan telepon saya terus. Biar saya yang telepon kamu balik. Gak sabaran banget sih kamu. Ih, Bapak, bukannya saya teh nggak sabar. Tapi saya mau ngasih tahu ke Bapak nih, kalau kita berdua sudah pindah ke tempat yang baru, Pak. Kenapa? Tadi ada perempuan muda yang masuk tanpa seizin saya. Masuk ke dalam rumah, Pak. Siapa dia? Oh, saya nggak tahu. Tapi tadi saya ketok, Pak, palanya. Terus saya masukin ke mobil dia sendiri, Pak. Terus saya bawa ke atas bukit. Apa yang kamu lakukan? Saya kan udah bilang, jangan ada pembunuhan lagi. Oh, Bapak tenang aja. Perempuan muda tadi sebelum terjadi sesuatu sudah ada yang menolongnya, Pak. Bagus. Perempuan Sinting. Hah? Yang baru kamu temuin itu suami aku. Halo? Halo? Siapa dia? Siapa yang barusan nelfon kamu tadi? Hah? Siapa? Siapa, Mas? Sini. Ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah muak dengan kecurigaan kamu sama aku. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau ke perempuan simpanan kamu itu? Iya kan? Aku kan udah bilang, aku nggak pernah punya perempuan simpanan. Bohong! Bohong kamu, Mas! Kamu itu keterlaluan ya. Mau sampai kapan kamu hianatin aku? Mau sampai kapan kamu bohongin aku? Sampai kapan? Terserah kamu mau ngomong apa. Yang pasti, aku tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Bohong kamu, Mas. Bohong! Gak peduli seberapa besar udah aku lakuin semuanya buat kamu. Kamu masih aja gak berubah, Mas. Lihat kamu. Gak tau malu. Kamu udah kayak binatang yang mau cari kesenangan di mana-mana. Kasih tahu saya di mana kamu suka Priska. Satu-satunya Rizka yang aku kenal sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Kalau Bapak ingin saya menangkap siapa yang menyerang Bapak, Bapak harus kasih tahu saya dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi bertahun-tahun kalian merahasiakan ini.
kalian merahasiakan kalau Revan itu bukan saudara kandung aku.